mukjizat. Di antara daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik qol berkata, datang Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Didatengin. Nabi dalam keadaan bukan di rumah, di luar rumah bersama para jamaahnya. Jabir bin Abdullah melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam mutaghayyiran, kelihatan belum makan. Taghayyiran tuh berubah, kelihatan belum makan. Kan Nabi enggak orang yang demen minta-minta. Kata Syawal tuh minta-minta. Aneh enggak ada beras nih di rumah, bawain beras. Gitu. Ya. Kagak manusia yang kagak mau difasilitasi sama para sahabat. Tapi sahabat memang pada ngerti itu. Hebatnya orang yang bersahabat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, dikasih tuh akhlak, pengertian. Pengertian termasuk bagian daripada akhlak. Pulang ngomong sama bininya deh, faraja ila mar'atihi, balik siapa? Jabir bin Abdullah. Pulang ke rumah bininya, wah ada bini kan mendingan dikit, ada yang dia pulang. Ya, paham nih. Ya. Kalau ada bini mendingan gitu. Jadi kalau ada yang meninggal, bininya kawin lagi, jangan kagak. Terus siapa yang memasakin? Dan orang-orang dulu memang bininya rata-rata ya di rumah gitu. Sekarang kehilangan bini melulu kita si laki. Bini gua kemana ya, jalan terus. Pulang ngomong dah. Ngomong si laki nih siapa? Jabir bin Abdullah. Barusan saya ketemu Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya lihat wajahnya itu Masya Allah pucat. Ini nggak lain kecuali lapar nih. Wa ma'ahsabuhu illa minju. Aku tidak ada yang aku kirakan kecuali adalah perkiraanku karena lantaran lapar. Orang yang dijanjikan mau apa aja, kalau ngomong mau minta dikasih, kan begitu ya. Kalau kita dalam keadaan lapar begini, coba gimana? Ngomong sama Allah Ta'ala, disuruh baca umpamanya inna a'tainal kautsar, sebanyak-banyak enter juga Allah Ta'ala kasih rezeki banyak. Akhirnya yang kita omelin tuh inna a'tainal kautsar, kita udah baca sekian banyak nih, belum juga datang tuh rezeki. Kita modelnya begitu, modelnya kita tuh begitu. Nyap-nyap semuanya. Qur'annya lah, Allahnya lah, pelajarannya. Itu kan pembawaan setan tuh. Enggak introspeksi kepada diri kita gitu. Lolos kita, kalau bahasanya lost deh, lost sama sekali, kehilangan ya daya pikir kita yang benar. Tanya sama istrinya ada apa, kira-kira kata suaminya ada apa, ya ada anak kambing kecil. Biasa orang Arab begitu ya, kalau orang sana bilang ayam deh kalau dulu. Kalau datang tamu aja diuber-uber ayam gitu.
kena nggak kenanya sih lain lagi, pokoknya diuber-uber aja dulu dah. Jadi memang kebiasaan mereka tuh. Orang-orang Arab dahulu semacam itu. Ya. Jadi kalau ada tamu sibuk. Ada juga orang yang terima tamu itu nggak sibuk. Tamu ditanyain aja mau minum apa, mau makan apa. Itu kan kagak boleh itu sebenarnya. Ya sampai dikata man kana yu'min billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu. Hormatin tetamu. Ini dia ngalamin juga sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, jalan ke rumah orang kaya, disuruh mampir dia ngomong aja Rasul. Dia ngomong, ya. Jadi hidangannya apaan? Omongan doang, ya ngomong, udah capek, udah. Gitu tuh. Sampai Nabi SAW mengatakan al-akhlaq minallah. Yang namanya akhlak itu perilaku tuh. Itu memang dari Allah. Jadi kalau ada orang perilakunya bagus, Masya Allah, kita ya doain tuh biar bisa terus langgeng. Kalau bisa kita cemburu supaya kita semacam itu. Itu yang cemburu diperbolehkan tuh. Singkat kata, taruh di rapi dah pokoknya, disembelih udah siap saji makan dah. Yang enak diapain, jangan cerita deh kalau daging kambing diapain juga udah enak. Ya. Dicariin roti, dibikin deh masak kayak gulai gitu pakai roti, ya salam. Ya, kalau ntar enggak uduk, ntar ulam bukan ya. Kalau ntar ulam enggak ada. Di sini kan kita diminta nih suruh hadir hataman kita punya orang tua kita. Dulu rajin Zubaidah tuh rajin. Kalau ada pengajian di sini kita minta tolong bikinin nasi ulam, dibikin semedok-medoknya tuh nasi. Kalau disuruh bikin nasi uduk, dibikin semedok-medoknya nasi uduk, enak gitu. Rahmatul abrar. Siap dah. Bahasa cepetnya nih gitu ya. Lantas sini Jabir bilang, ya Rasul berangkat deh ke rumah. Berangkat Rasul ke rumah, bawa sahabatnya. Sampai masuk, kan ngitung juga kepala ya, bukan ngitung kaki, ngitung kepala. Berapa nih orang sedia? Ada kambing kecil, roti, maraknya seberapa? Jadi kalau kita lihat orang makan tuh nggak boleh, apalagi kita liatin mulutnya, ame suapannya jangan. Akhirnya kita suka jadi apa? Jadi juri. Tuh orang makan segitu. Jangan tuh, nggak ada adab tuh kita. Udah aja, kita makan aja. Kul madana, makan yang dekat aja. Habib kita udah datang, rajin. Kita masih absen, dia udah nggak absen. Itu dagingnya, tulangnya nggak usah dipatahin, jadi selonjor aja, ya. Dah, makan deh. Begini caranya, jangan datangnya sekaligus,
berapa orang makan, yang belum tunggu berapa orang makan. Itu bahasanya arsalan, ya, beberapa kelompok makan tuh. Hebatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal beliau lapar tapi nggak paling duluan, ya, mendahulukan orang lain ketimbang dirinya. Itu yang disebut dengan isar. Walau kana bihim khassasah wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Isar. Bahasa kita kalau kita naik kendaraan, kita emang capek banget naik kereta diri, ya Allah. Ada lagi orang masuk, ya, ke gerbong kita yang sama, kita duduk nih. Kita tadinya diri, beneran orang keluar, kita duduk. Baru kita duduk ada orang datang naik lagi gerbong yang sama. Kita lihat, ya Allah, ini orang sian. Kita angkat tuh pantat kita dari bangku, kita kasih dia untuk duduk. Itu namanya isar, mendahulukan orang lain ketimbang diri sendiri. Itu dalam ibadah nggak dikasih, ya. Ada larangan juga, nggak seluruhnya, nggak secara mutlak. Itu dibicarakan dalam ilmu fikih. Kita lanjutin dulu. Akhirnya sekelompok masuk makan kenyang, sekelompok masuk makan kenyang, udah keluar deh, keluar makan, keluar masuk yang lain terus semuanya. Hebatnya itu nasi dimakan keluar kan gitu. Kalau yang keluar bilang udah tinggal dikit itu, masuk ke gelombang yang baru aja dilihat penuh. Penuh lagi. Ya Allah, itu sunnah tuh. Kalau boleh dibungkus tuh, dibungkus tuh. Iya, kasih keluarga kita. Dulu zaman Habib Ali, Habib Salim bin Jindan, Habib Ali Bungo radhiyallahu anhum. Mereka tuh kalau ziarah keluar Batang, katanya itu ada cerita tuh. Waktu itu lagi susah makan. Beritanya itu Habib Syekh Boto Putih itu datang ke situ. Itu kalau kita bilang tanah kali dia kita dipegang jadi ketan. Tapi lagi-lagi nih semuanya biiznillah, dengan izin Allah, ya, semuanya izin Allah Ta'ala. Bisa hidupin, bisa segalanya dengan izin Allah Ta'ala. Bisa memperbanyak yang sedikit, itu dengan izin Allah Ta'ala. Jangan lupa tuh izinnya Allah Ta'ala. Udah pada makan tuh, Habib Ali pada makan, dibungkus. Buat siapa? Buat anaknya tuh. Jadi bener orang dulu tuh habis makan, kalau orang dulu kan kalau habis maulid tuh kita makan dulu. Habis makan rapi kelar, suruh bungkus enggak? Bungkus. Bungkus, panggil deh anak-anaknya, ayo nih makan berkah. Ya kan orang dulu begitu ya. Pantas kita jadi begini. Pantas kita jadi begini gara-gara orang tua itu. Berkah. Kalau sekarang kan diolah lagi, sembako namanya. Diolah lagi, giliran mau makan kagak bisa. Ya, masih melotot. Ajaran orang-orang dulu tuh keberkahan, jangan engkau bendung terhadap dirimu aja, keberkahan kasih orang lain lagi. Kasih itu namanya barakah, ziyadatul khair bima kana fihi khair. Dah, udah rapi semuanya pada makan. Itu itu tulang yang udah pada itu jangan dihancurin, biarin aja, biarin. Ditaruh lah di jafnah, kita bilang loader, bahasa kita deh loader ya. Tahu loader kan? Nggak tahu, nampan itu ya.
kerenan loader kali ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam letakkan tangannya di pada tulang-tulang yang tersebut. Summa takallama bikalamin lam asma'hu. Kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, kemudian Nabi ngomong tuh, ada yang dibaca-bacain, tapi saya nggak tahu, nggak dengar bacaannya apa. Ya kalau udah nggak dengar ya udah nggak cari dengar gitu. Kadang-kadang kan kita begitu, kita pengen tahu, deketin kuping kita, padahal itu jadi su'ul adab. Paham nggak? Jadi yang kita pengen banget, jangan kalau memang riwayatnya harus kagak dengar, ya udah kagak dengar, selesai. Jangan kita paksain pengen dengar ucapan Nabi, yang Nabi bacain tuh apaan sih di tulang-tulang tersebut. Emang kira-kira kalau tahu juga ente bisa tuh bacain kemudian bisa jadi hidup? Kan agak juga. Lagi dari sudut adab kan kagak begitu. Adab lagi ya Allah, besar adab, tinggi. Sayyidil Walid bilang al-akhlaq atau al-adab fauqal ilm, di atas ilmu adab. Benar-benar. Dah. Allah Ta'ala kasih tuh rumata kalama bikalamin lam asma'ha faidasyad gadimatun paddu danai hayha paqala hisatak. Allah Ta'ala kasih habis dibaca-bacain karena niatnya Sayyidina Jabir bin Abdullah ini luar biasa, niatnya baik, jamu Nabi, para sahabat, kambingnya juga nggak banyak, mungkin tinggal satu-satunya tuh kambing, tapi dengan rela mengtibil tibil kulub dengan hati yang senang banget bisa jamu Rasul, bisa jamu para sahabat Rasul. Kemudian Rasul kumpulin tuh tulang belulang yang ada, kemudian Nabi bacain, itu kambing hidup lagi. Itu disaksikan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kata Nabi kepada saya, khud satak, ambil nih ente punya kambing, coba tuh. Saking girangnya saya bawa itu kambing kemana? Ke bini saya, kata kasih tahu deh tuh. Itu kalau udah begitu kan namanya bagus tuh, bini ame laki klop, derat ame umurnya pas. Ya, enak tuh begitu. Lah kalau bini mau ngetan, kalau laki mau ngulon, tahu ngetan ngulon ya. Barat timur, alamat deh pecah kapal. Alamat dada. Coba itu. Bininya dikasih tahu. Lah, bukan tadi ini kambing kita udah potong? Lah iya, itu. Iyanya tuh ya, iya. Lah iyanya sih kena Citayam sini, lah iya. Lah iya kali ya. Lah iya, lah iya. Lah iya. Lah emang Sayyidina Jabir bin Abdullah ngomongnya begitu lah, iya lah. Agak ada yang enak dah kalau bahasa begitu. Diceritain Sayyidina Jabir itu Nabi SAW doain tuh, Allah Ta'ala kasih hidup. Coba tuh, kalau Allah Ta'ala ya mau kasih di tangan Nabi siapapun, Nabi siapapun ya, ini Nabi Muhammad SAW, Nabi Adam dan Nabi-Nabi yang lainnya, kalau bisa untuk menghidupkan mati, orang yang mati atau siapapun yang mati, dengan izin Allah bisa hidup. Yuhyi wa yumiit. Satu lagi dari Sayyidina Al-Baihaqi di dalam kitab Dalail, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ngajak masuk Islam seseorang. Ayo Islam, ya. Jadi agama kebenaran itu harus disampaikan. Paham nih omongan nih? Jadi kalau kita dapat satu kebenaran dalam majelis ta'lim, dapat ilmu kebenaran bagus,
pitua-pitua, arahan-arahan, ngomongin lagi. Ame siapa? Ame yang nggak hadir, dari anak kita, dari keluarga kita. Jadi tuh hidup ilmu di dalam bi'ah lingkungan kita sendiri. Nah, kalau sekarang sih enak, alhamdulillah ada YouTube ya, kagak ditonton. Paling dilihat dong, oh dia udah dapat 5 menit, nggak 5 menit udah dia ganti lagi. Jadi kita orang sih nggak merasa bangga ada di YouTube lah, emang jadiin apaan? Agak ditonton zaman sekarang. Jadi sampein tuh da'a, Nabi ngajak, ya Allah. Yang dibilang tuh Sayyidil Walid, ya Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Senggab, nafanallahu bih, amin. Beliau kalau baca ayat laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina, nangis tuh. Giliran harisun 'alaikum, rata-rata berkali-kali kita dapetin, nangis, nggak bisa buru-buru. Kayak di sini berat gitu ya, berat. Kalau dulu kan kita kagak ngerti apa sih gitu, bisa begitu ya. Penjiwaannya tuh luar biasa. Ngerti bukan sekedar makna tapi dalam makna. Dah. Tuh orang laki-laki diajak untuk beriman, masuk Islam, ngomong. Aneh nggak mau masuk atau aneh nggak mau beriman kecuali kalau inti hidupin putri aneh yang udah mati. Kan ada kecualinya tuh. Ada peluang nggak di situ? Ada tuh peluang. Aneh nggak mau masuk Islam, aneh nggak mau beriman kecuali kalau inti bisa hidupin aneh punya putri, anak perempuan aneh yang udah mati. Tapi masih ada kecualinya kan tuh, ada peluang nggak di situ? Nah peluang itu yang dimanfaatin. Gimana caranya itu? Tuh orang supaya bisa masuk Islam. Sebegitu tuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai kepengennya itu Nabi dikasih tahu, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Itu kepengennya Nabi. Dah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang tersebut, arini qabroha. Kalau gitu di mana kuburannya? Ya kita sampai. Paranen disambangin tuh kuburan putrinya tuh orang. Masih kecil waktu itu meninggalnya. Kalau masih kecil meninggalnya, meskipun dia adalah orang yang bapaknya nggak beriman, tapi anaknya kecil-kecil meninggal. Nggak karena bapaknya dia kafir atau nggak beriman, kemudiannya anaknya diseksa masuk dalam seksaan Allah, nggak begitu. Paham ada omongannya? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Adil Allah Ta'ala ya. Kalau bapaknya belum Islam, kafir, kemudian ada punya anak, meninggal kecil-kecil, itu masuk surga dalam wildanun mukhalladun. Dah kita ceritain lagi. Fa'arahu iyahu, maka bapaknya itu memperlihatkan kuburannya. Makanya kuburan biar bagaimana mesti pakai tanda. Pakein pita kayak tandanya. Apa ayo kok tanda nih, lagi cerita tanda nih ya. Kita dulu punya ayam kita punya sayap gitu, kasih tanda tuh. Itu ngalamin nggak itu? Ya? Ayam kan banyak gitu. Kita punya ayam supaya jangan sampai kesalahan kita ambil, ditandain tuh sayapnya, pakaiin deh pita. Apa kek? Kalau dulu, kau nggak tahu zaman sekarang lah.
Tapi lagi-lagi memang tanda perlu, makanya kita dikasih nama. Itu nama kan tanda juga tuh, simah. Nah. Dah sampai ke kuburannya. Kuburan siapa? Putri itu yang kafir, yang belum mau masuk Islam, tapi minta supaya Nabi hidupin. Pada dasarnya Nabi nggak ada kemampuan untuk menghidupkan, lagi-lagi Allah. Dah Nabi aja ngomong tuh, ya Pulana, ya Pulana. Pulana, Pulana berarti bahasa Arab tuh. Pulan bin Pulan, si Ano bin si Ano, diisi tuh. Ya. Jangan umpamanya nama kita Ali, Ali bin Ahmad bin Pulan bin Pulan bin Pulan bin Pulan. Yang keduanya siapa? Bin Pulan yang pertamanya siapa? Diisi. Kalau tahu. Dalam riwayat yang lain dibilang, kata Qadhi Iyad di dalam kitab Asy-Syifa dari Hasan al-Basri, riwayat yang lainnya, Nabi ngomong begini, ya Pulana ihyi biiznillah, ayo hidup dengan izin Allah. Ya, dengan izin Allah tuh yang diperdengarkannya ame itu, ame siapa? Ame itu orang kafir, biiznillah itu. Bukan dengan izin Nabi Muhammad SAW, bukan, nggak ada. Ya Allah, memang dakwah ya. Maka itu si putri tersebut kharajat, nongol bahasa kita, dari kuburan, bangun, watakulu dan berkata labbaik wa sa'daik. Hidup nggak tuh? Hidup lah, ini ngomong ya. Ngomong, lagi-lagi yang menghidupkan adalah Allah. Dah faqala laha, Nabi aja ngomong kepada itu putri, inna abawai qad aslama fa in ahbabti an aruddaki alaihima, gitu. Sungguhnya kedua bapak inti, ibu bapak inti udah masuk Islam. Nah, jadi setelah dilihat benar hidup, masuk Islam. Ya, udah syahadat, disaksikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau inti mau balik ke sini ke dunia bareng-bareng sama ibu bapak inti, atau memang inti nggak mau? Kalau inti mau, inti bisa balik ke dunia. Kalau inti nggak mau, inti tetap aja. Pilih deh mana mau. Qalat, berkata itu putri, la hajatali pihima, kayaknya ini udah nggak butuh deh balik ke dunia, ribet di dunia. Ribet di dunia nih, la ilaha illallah. Kebutuhan kita udah cukup dah. Fawajatullaha khairan li minhuma, ane dapetin, mananya ane tikirkan, saya yakin dia udah lihat Allah kan. Saya dapatkan Allah Ta'ala lebih bagus, lebih khair daripada kedua orang tua saya. Mendingan ane pilih Allah Ta'ala ketimbang ane balik lagi ke dunia, isinya corona melulu. La ilaha illallah. Ini beberapa daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, banyak lagi insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung. Karena malam ini ada dua acara. Acara pertama ngaji, acara kedua adalah khatam Quran ya di rumah Ibu almarhumah Zubaidah binti Safrin. Jadi kita harapkan Al Habib Hasyim untuk memberikan arahan-arahan
Insyaallah kita akan tutup majlis dan sambung ke hatam Quran di rumah Ibu Zubaidah. Wallahu a'lam bishawab.